Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan tentang Partai Amanat Nasional. Sebelum memasuki pemaparan, izinkan kami memperkenalkan diri. Aku, Azaria, sebagai Zibi. Hai teman-teman, aku Azara sebagai Civi. Dan aku Elma sebagai Gaby. Nah, selamat menyaksikan ya presentasi dari kelompok 4. Semoga materi yang kami sampaikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Bye! Sejarah Partai Amanat Nasional. Partai Amanat Nasional atau PAN didirikan pada tanggal 23 Agustus 1998 pada masa awal reformasi di Indonesia. PAN didirikan oleh Amin Rais bersama beberapa tokoh reformasi lainnya sebagai untuk keinginan masyarakat untuk menciptakan sistem politik yang lebih demokratis dan terbuka setelah masa Orde Baru. Awalnya, PAN lahir dari semangat perubahan politik dan dukungan berbagai kelompok masyarakat, termasuk Muhammadiyah. Dalam perjalanannya, PAN mulai dikenal masyarakat sejak pemilu 1999 dan berhasil menjadi salah satu partai yang cukup berpengaruh di Indonesia. Hingga saat ini, PAN masih aktif dalam dunia politik nasional dan terus mengikuti perkembangan zaman termasuk dengan mendekati generasi muda dan public figure. Saat ini, PAN dipimpin oleh Zulkifli Hasan. Selanjutnya, kami akan menjelaskan ideologi dan asas partai. Partai Amanat Nasional memiliki ideologi nasionalis dan religius, yaitu menggabungkan nilai kebangsaan dan nilai keagamaan dalam politiknya. PAN menjadikan Pancasila sebagai asas partai dan menekankan nilai demokrasi, keadilan sosial, serta kemanusiaan. Selain itu, PAN dikenal sebagai partai yang moderat dan terbuka bagi semua golongan tanpa membedakan suku, agama, ras, maupun latar belakang masyarakat. Dalam menjalankan politiknya, PAN juga menekankan pentingnya sikap jujur, amanah, dan pemerintahan yang berpihak kepada kesejahteraan rakyat. Karena itu, PAN sering dianggap sebagai partai yang mencoba menyeimbangkan nilai agama, demokrasi, dan kepentingan nasional. Selanjutnya, struktur dan tokoh partai. Struktur organisasi Partai Amanat Nasional dipimpin oleh Ketua Umum yaitu Zulkifli Hasan. Dalam menjalankan partai, Ketua Umum dibantu oleh Wakil Ketua Umum yaitu Zita Anjani, Sekretaris Jenderal Eko Patrio, dan Bendahara Umum Pangeran Hairul Saleh, serta berbagai badan partai lainnya. Partai Amanat Nasional juga memiliki beberapa badan khusus seperti Badan Pemenangan Pemilu, Badan Pengkaderan, dan Badan Pengawas Partai yang memiliki tugas masing-masing dalam mengatur jalannya organisasi partai. Beberapa tokoh penting Partai Amanat Nasional saat ini antara lain Zulkifli Hasan, Zita Anjani, Edi Soeparno, Viva Yoga Mauladi, dan Eko Patrio. Selain itu, Amin Rais juga dikenal sebagai tokoh pendiri Partai Amanat Nasional yang sudah dijelaskan tadi pada bagian sejarah. Lalu beliau juga salah satu tokoh reformasi Indonesia loh. Nah, Partai Amanat Nasional juga dikenal dekat dengan generasi muda dan figur publik sebagai salah satu strategi untuk menarik dukungan masyarakat, khususnya pemilih muda. Salah satu figur muda yang cukup dikenal adalah Farel Bramansa, yang aktif dalam kegiatan kepemudaan dan menjadi bagian dari strategi Partai Amanat Nasional untuk lebih dekat dengan generasi milenial dan Gen Z. Basis massa dan daerah kekuatan. Basis pemilih partai dan wilayah dominan. Partai Amanat Nasional merupakan partai yang lahir pada era reformasi tahun 1998 dan memiliki kedekatan historis dengan Muhammadiyah. Karena itu, basis massa PAN banyak berasal dari kalangan warga Muhammadiyah dan masyarakat muslim modernis. Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai salah satu basis utama Muhammadiyah. Jawa Tengah khususnya daerah dengan konsentrasi warga Muhammadiyah, Jawa Barat, Sumatera Barat, Lampung, Sulawesi Selatan, dan Nusa Tenggara Barat. Di wilayah-wilayah tersebut, PAN biasanya memperoleh dukungan stabil karena adanya jaringan kader dan simpatisan yang kuat tingkat daerah. Pada pemilu 2024, Partai Amanat Nasional berhasil memperoleh sebanyak 10.984.003 suara nasional atau sekitar 7,23% dari total suara sah nasional. Hasil tersebut membuat PAN kembali lolos parliamentary threshold sebesar 4% dan mempertahankan posisinya sebagai salah satu partai menengah nasional di Indonesia. Dari hasil tersebut, PAN memperoleh 48 kursi di DPR RI untuk periode 2024 sampai 2029. Jika dibandingkan dengan pemilu 2019, perolehan PAN mengalami peningkatan. Pada tahun 2019, PAN memperoleh sekitar 9,5 juta suara dan mendapatkan 44 kursi DPR. Kenaikan suara dan kursi pada pemilu 2024 menunjukkan bahwa PAN berhasil mempertahankan basis pemilihannya. Segmentasi pemilihan PAN. PAN memiliki segmentasi pemilihan yang relatif luas tetapi cenderung didominasi oleh kelompok 1. Muslim modernis yang menginginkan perpaduan antara nilai-nilai Islam dan demokrasi. 2. Kelas menengah perkota seperti guru, dosen, pegawai negeri, dan profesional. 3. Pemilih rasional dan moderat yang menilai partai berdasarkan program dan figur.
4. Generasi muda, terutama mahasiswa dan pemilih pemula yang tertarik pada isu reformasi, pendidikan, dan kewirausahaan. 5. Pelaku UMKM dan pedagang kecil yang membutuhkan kebijakan pro-ekonomi rakyat. Kelompok sosial pendukung. Kelompok sosial menjadi pendukung utama antara lain warga dan kader Muhammadiyah, organisasi otonom Muhammadiyah seperti Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Pemuda Muhammadiyah, Asyiatul Asiyah, kalangan akademisi dan mahasiswa, guru, dosen dan tenaga pendidik, pedagang dan pelaku usaha menengah, tokoh masyarakat muslim moderat. Oke, di sini selanjutnya saya akan membahas mengenai analisis sistem kepartaian Partai PAN. Yang pertama, posisi Partai PAN dalam sistem multipartai Indonesia. PAN memposisikan diri sebagai partai tengah, sentris, modernis, inklusif, dan terbuka lintas agama atau nasionalis, serta bertindak sebagai partai jembatan atau bridge party dalam koalisi pemerintahan. Selanjutnya, kekuatan dan kelemahan partai. Dalam kekuatan, piawai merekrut figur publik atau vote-getter. Basis pokoknya itu kuat lewat jaringan media dan adaptif pada kampanye digital pemuda. Dalam kelemahan, di mana rentan faksionalismenya internal, kelembagaan bertumpu pada persona tokoh, dan perolehan suara kritis di papan tengah bawah. Selanjutnya, sistem kaderisasi partai. PAN menerapkan kaderisasi formal berjenjang LKAD, LKAM, LKAU secara terpusat melalui organisasi sayap BAM PAN dan membekali caleg lewat sekolah politik kebangsaan. Poin selanjutnya, peran perempuan dalam Partai PAN, di mana PAN ini aktif menggalang suara melalui sayap Perempuan Amanat Nasional atau PUAN, konsisten memenuhi kuota 30% caleg, dan berhasil menempatkan kader perempuan di posisi strategis elit. Lanjut, pengaruh parliamentary threshold ambang batas 4% memaksa PAN berada di mode bertahan, mendorong strategi kreatif rekrutmen instan tokoh populer, dan mengunci kepemimpinan untuk bersikap pragmatis. Berikutnya adalah kritik dan tantangan yang ada dalam Partai PAN. Pertama, konflik internal di mana pecah kongsi pasca Kongres 5 2020 antara kubu Zulkifli Hasan dan Fachri Harahap yang didukung Amin Rais yang berujung pada terbentuknya Partai Umat pada 2021. Lalu ada politik dinasti, di mana sorotan tajam terhadap dominasi gurita politik keluarga Ketua Umum Zulkifli Hasan yang menempatkan anak dan saudaranya di ranah legislatif serta eksekutif. Lalu ada korupsi kader. Citra Partai PAN terbebani oleh kasus korupsi sejumlah kader penting seperti Zainuddin Hasan dan Taufik Kurniawan, serta kasus suap proyek terbaru yang melibatkan kepala daerah dari PAN. Lalu, adanya penurunan elektabilitas, di mana ancaman gagal lolos ke parlemen akibat pembelahan basis massa Muhammadiyah ke Partai Umat dan pudarnya identitas ideologis partai di mata pemilih tradisional. Lalu ada kaderisasi yang lemah, ketergantungan tinggi pada pesohor atau vote-getter eksternal dinilai meminggirkan kader murni dari akar rumput dan menunjukkan gagalnya parpol mencetak pemimpin ideologis mandiri. Lalu terakhir, keterlibatan perempuan, di mana keterwakilan perempuan di tingkat akar rumput dinilai masih sebatas formalitas administratif pemilu, serta adanya dominasi elit yang menyulitkan akses bagi kader perempuan non-elit. Terakhir, kita masuk ke bagian kesimpulan, di mana kesimpulan umum tentang Partai PAN ini adalah PAN telah bertransformasi dari partai reformasi yang berbasis ormas Islam atau Muhammadiyah menjadi partai tengah atau sentris yang inklusif, modern, dan pragmatis. Di mana kekuatan utama dari partai ini terletak pada strategi komunikasi digital yang adaptif serta kemampuan merekrut figur publik populer sebagai pendulang suara atau vote-getter. Namun, PAN memiliki ketergantungan yang sangat tinggi pada persona tokoh elit dan kerap didera isu internal seperti faksionalisme, politik dinasti, serta kaderisasi akar rumput yang dinilai instan. Lalu, prospek Partai PAN ke depan, di mana prospek PAN ini di masa depan akan selalu bergerak dinamis di mode bertahan karena posisinya yang rawan di sekitar ambang batas parlemen 4%. Jika PAN terus mengandalkan taktik instan merekrut pesohor tanpa memperkuat kaderisasi ideologis dan basis massa tradisional, partai ini berisiko kehilangan identitas dan mengalami penurunan elektabilitas jangka panjang akibat migrasi pemilih. Sebaliknya, posisi fleksibelnya sebagai partai jembatan atau bridge party tetap membuka peluang besar bagi PAN untuk selalu masuk dalam koalisi pemerintahan pemenang. I just had to let you know you're